Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami. Sebelum itu, perkenalkan di sini ada teman saya Fahmi Arya, saya sendiri, dan teman saya Muhammad Abdul dan Vincentius Renji. Jadi yang pertama di sini adalah profil perusahaannya, yaitu KingTech. Jadi KingTech ini menawarkan berbagai layanan teknologi termasuk pengembangan website, pengembangan aplikasi mobile, kecerdasan buatan, infrastruktur jaringan, dan juga solusi IT atau TI lainnya. Lalu di sini ada permasalahan yang dihadapi oleh KingTech sendiri. Yang pertama, kesulitan mendapatkan klien. Contohnya tingginya persaingan di industri TI atau IT, terutama dari perusahaan besar. Yang kedua, keterbatasan pemasaran dan strategi promosi yang kurang terarah menghambat ekspansi. Lalu kesulitan yang kedua ada kesulitan mengelola proyek. Jadi meningkatnya jumlah proyek menyebabkan masalah koordinasi dan manajemen waktu pada KingTech itu sendiri. Lalu selanjutnya ada kurangnya pengalaman dalam proyek besar menyebabkan ketidakefisien dan keterlambatan. Lalu kesulitan yang terakhir ada kurangnya proses yang jelas. Yang pertama, alur kerja yang tidak terstruktur menyebabkan kebingungan dan miskomunikasi. Lalu yang terakhir mengakibatkan keterlambatan dan risiko kesalahan berdampak negatif pada kepuasan klien. Lalu di sini ada solusi yang diberikan. Yang pertama ada strategi narasi untuk promosi. Menggunakan storytelling untuk menarik klien dengan jelas, menjelaskan nilai layanan KingTech, memperkuat citra perusahaan dan membangun koneksi emosional. Yang kedua ada pengembangan website profil perusahaan. Jadi membangun website profesional sebagai media untuk memperkenalkan layanan dan portofolio serta mengoptimalkan dengan CEO untuk menjangkau lebih banyak calon klien. Lalu solusi yang ketiga ada pembagian proyek ke dalam tahap kecil. Jadi menerapkan metode pembagian proyek menjadi tahapan kecil dengan prioritas tugas dan tenggat waktu yang jelas untuk meningkatkan efisien dan struktur kerja. Lalu solusi yang keempat menyusun standar operasional prosedur atau SOP. Jadi membuat SOP yang detail untuk memastikan pemahaman yang sama dalam tim mengenai tanggung jawab dan proses kerja, minimalkan kesalahan dan memastikan proyek selesai tepat waktu. Ya, tujuannya menyelesaikan proyek dengan efisien dan sesuai kebutuhan klien. Lalu yang kedua, ruang lingkup. Jadi ini berlaku untuk seluruh tim proyek di KingTech. Nah, solusi sementara tahap 1 inisiasi proyek. Jadi proyek yang pertama itu langkah pertamanya identifikasi kebutuhan klien. Jadi berdiskusi dengan klien untuk memahami tujuan proyek, lingkup kerja, dan hasil yang diharapkan. Langkah keduanya pembentukan tim proyek. Jadi tentukan anggota tim proyek yang berdasarkan keahlian dan ketersediaan, lalu tentukan manajer proyek sebagai penanggung jawab utama. Langkah yang terakhir penyusunan dokumen perencanaan proyek. Membuat dokumen perencanaan proyek yang mencakup jadwal proyek, timeline, anggaran, risiko dan mitigasi, dan yang terakhir milestone utama. Lalu tahap kedua, perencanaan. Jadi langkah yang pertama pembuatan milestone dan prioritas tugas. Jadi pecah proyek menjadi tahapan kecil berdasarkan hasil diskusi dengan klien. Contoh milestone, desain awal, pengembangan modul utama, pengujian, dan penyelesaian final. Langkah keduanya alokasi sumber daya. Contohnya tetapkan tanggung jawab tiap anggota tim untuk setiap milestone. Contoh desainer UI UX untuk milestone 1 dan tim back end untuk milestone 2. Langkah yang terakhir penyusunan tenggat waktu. Tetapkan tenggat waktu spesifik untuk setiap milestone menggunakan software manajemen proyek seperti Trello, Jira, atau Asana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini untuk solusi sementara yang pada tahap 3 ada pelaksanaan. Jadi untuk pelaksanaannya itu langkah pertamanya kita pelaporan harian. Nah di pelaporan harian itu setiap anggota tim wajib memberikan laporan harian mengenai progres kerja kepada manajer proyek melalui platform komunikasi internal, misalnya kayak Slack atau Microsoft Teams. Kemudian untuk langkah keduanya review berkala. Review berkala ini seperti melakukan pertemuan tim mingguan
untuk mengevaluasi progres terhadap milestone. Seperti contohnya itu, apakah tenggat waktu tercapai, apakah ada kendala yang perlu diselesaikan. Untuk langkah ketiganya itu uji kualitas atau quality assurance. Nah, di situ kita melakukan pengujian terhadap hasil kerja sebelum menyerahkan ke klien. Contohnya pengujian tersebut adalah yang pertama itu uji fungsionalitas, kedua uji keamanan untuk software, kemudian yang ketiga adalah uji kompatibilitas jika diperlukan. Kemudian untuk solusi sementara tahap 4-nya adalah penutupan proyek. Nah, yang langkah pertamanya itu penyampaian hasil proyek. Seperti itu menyerahkan hasil proyek kepada klien sesuai dengan dokumen requirement specification. Kemudian untuk kedua itu ada evaluasi internal. Kita melakukan post mortem meeting untuk mengevaluasi keberhasilan dan kekurangan proyek. Jadi contohnya itu kita bertanya apa yang berjalan baik, kemudian apa yang perlu diperbaiki untuk di proyek mendatang atau masa mendatang. Kemudian langkah ketiga adalah arsip dokumentasi. Kita harus menyimpan semua dokumen terkait proyek di sistem manajemen dokumen perusahaan. Nah, untuk tanggung jawabnya sendiri itu yang pertama ada manajer proyek untuk memimpin pelaksanaan proyek, kemudian kedua ada anggota tim untuk melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab, dan kemudian yang ketiga adalah tim QA untuk memastikan hasil kerja bebas dari kesalahan belum diserahkan ke klien. Kemudian ada pengawasan dan revisi SOP. SOP ini juga harus direvisi setiap 6 bulan sekali agar disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada pendekatan 4 dimensi manajemen layanan. Dimensi people and organization. Jadi ada peluang perbaikan dalam konteks pengelolaan SDM dan organisasi. Terdapat beberapa tantangan yang dapat diidentifikasi sebagai peluang perbaikan. Yang pertama ada ketidakseimbangan pengetahuan dan keterampilan SDM. Ini merupakan salah satu isu utama karena tidak meratanya tingkat keterampilan dan pengetahuan di antara karyawan. Kemudian yang kedua ada budaya kerja yang kurang kolaboratif. Budaya kerja ini belum sepenuhnya mendukung kolaborasi tim juga menjadi kendala. Kurangnya kerjasama antar tim atau antar departemen dapat menghambat produktivitas dan inovasi dalam perusahaan. Kemudian untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam dimensi ini, ada beberapa solusi strategis yang dapat diimplementasikan. Yang pertama itu seperti pelatihan berkala, itu kita memberikan pelatihan soft skill seperti komunikasi, manajemen waktu, dan kerjasama tim untuk agar bisa mendukung pengembangan pribadi dan profesionalitas karyawan. Kemudian yang kedua ada sistem penghargaan berbasis kinerja. Di situ kita membangun sistem penghargaan yang didasarkan pada kinerja individu maupun tim. Hal ini bisa mencakup kita memberi bonus, insentif, atau pengakuan formal atas kontribusi karyawan. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan budaya kerja kolaboratif. Di situ mengadakan pertemuan rutin atau sesi diskusi antar tim untuk memperkuat komunikasi internal. Nah, untuk manfaatnya itu adalah agar karyawan lebih terampil dan adaptif. Dengan keterampilan teknisi dan soft skill yang lebih baik, karyawan akan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang lebih tinggi dan efisien yang lebih optimal. Kemudian meningkatkan motivasi produktivitas. Itu manfaatnya untuk seperti sistem penghargaan berbasis kinerja itu akan memberikan dorongan positif kepada karyawan untuk terus meningkatkan kualitas hasil kerja mereka. Hal ini juga bisa berdampak dengan produktivitas tim secara keseluruhan. Kemudian ada kolaborasi yang lebih efektif. Budaya kerja kolaborasi juga akan mendorong penyelesaian masalah secara bersama-sama dan menghasilkan ide-ide baru yang inovatif. Tim yang bekerja sama
yang bekerja dengan saling mendukung dapat mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan tim yang bekerja secara terpisah. Kemudian untuk dimensi value stream and prosesnya, ya di sini ada peluang perbaikan dan solusi. Untuk peluang perbaikannya itu pada dimensi value stream and process terdapat beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan, antara lain itu ada proses kerja yang kurang terstruktur dan standar operation and prosedur. Untuk proses kerja yang kurang terstruktur itu kurang, jadi di situ kurangnya terstruktur yang jelas dalam proses kerja itu bisa menyebabkan kebingungan di antara anggota tim. Kemudian untuk yang SOP sendiri itu jadi SOP di situ kurang lengkap, untuk setiap proses penting dapat mempersulit. Jadi SOP yang kurang lengkap dapat mempersulit untuk proses penting dapat koordinasi, terutama pada proyek-proyek besar yang melibatkan banyak pihak. Kemudian untuk solusinya itu agar dapat menyelesaikan masalah tersebut, sebagai pertama itu pembuatan SOP. Jadi membuat SOP yang jelas dan terperinci untuk setiap proses penting seperti penanganan klien dan pengelolaan proyek. Kemudian kedua, penerapan pembagian proyek menjadi tahap kecil atau milestone. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi dan perbaikan berkala. Selanjutnya untuk manfaat pada dimensi value stream and process. Yang pertama ada panduan yang konsisten dan mengurangi risiko kesalahan. SOP yang jelas memberikan pedoman bagi karyawan dalam menyelesaikan tugas, sehingga mengurangi potensial terjadinya kesalahan dan meningkatkan konsistensi proses kerja. Kedua ada efisiensi melalui pembagian proyek. Jadi dengan memecah proyek menjadi milestone, tim dapat lebih mudah mencapai target secara cepat dan efisien, serta mengurangi tekanan dan beban kerja yang berlebihan. Lalu yang ketiga ada adaptabilitas terhadap perubahan. Proses yang diatur dengan baik memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan klien dan perkembangan industri. Lalu pendekatan 4 dimensi manajemen layanan selanjutnya ada dimensi information and technology. Yang pertama peluang perbaikan dan solusinya ada adaptasi teknologi yang tidak optimal atau tidak up to date seringkali menjadi penghambat produktivitas dalam perusahaan atau organisasi. Selain itu, sistem keamanan yang lemah dapat meningkatkan risiko kebocoran data, pencurian informasi, atau serangan cyber yang merugikan. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan meningkatkan teknologi serta sistem keamanan yang digunakan guna memastikan kelancaran operasional dan perlindungan aset perusahaan. Dan untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi berikut dapat diterapkan. Yang pertama ada investasi pada alat pengelolaan proyek dan kolaborasi tim, seperti Asana, Trello, atau Jira. Lalu yang kedua ada peningkatan sistem keamanan data, seperti menerapkan kontrol akses, firewall, dan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Lalu yang ketiga ada implementasi teknologi otomatisasi. Jadi dengan memanfaatkan teknologi seperti sistem monitoring otomatis atau deployment otomatis, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi ketergantungan pada proses manual. Lalu poin selanjutnya adalah manfaat. Di beberapa manfaatnya ada meningkatkan efektivitas manajemen proyek dan kolaborasi. Pelan yang dirancang untuk mengelola proyek dan komunikasi tim akan menciptakan keterbukaan informasi, meningkatkan transparansi dan mendukung sinergi kerja. Lalu yang kedua ada keamanan yang lebih baik. Sistem keamanan yang diperkuat dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap data penting, sehingga memperkuat kepercayaan dari klien dan mitra bisnis. Lalu yang ketiga ada pengurangan beban kerja manual. Jadi teknologi otomatisasi memungkinkan pengurangan kesalahan manusia, meningkatkan akurasi, dan memberikan karyawan lebih banyak waktu untuk fokus pada tugas-tugas yang strategis dan bernilai tinggi.
Lalu pendekatan 4 dimensi selanjutnya ada dimensi partner and supplier. Pertama, peluang perbaikan dan solusi, yaitu saat ini tantangan utama yang dihadapi oleh banyak perusahaan adalah kesulitan dalam menjangkau pasar baru dan menarik perhatian klien potensial. Terbatasnya jaringan pemasaran, kurangnya exposure terhadap pasaran lebih luas dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan mengurangi daya saing di industri yang semakin kompetitif. Untuk menghadapi tantangan tersebut, yang pertama, kita dapat melakukan kerjasama dengan agensi pemasaran digital. Ini melibatkan pihak ketiga yang memiliki harian dalam pemasaran digital dapat membantu meningkatkan visibilitas produk atau layanan perusahaan. Lalu yang kedua adalah membangun jaringan pemasaran yang lebih luas. Mbak, menjalin hubungan dengan mitra strategis, supplier atau jaringan distribusi lainnya dapat mendukung upaya promosi. Untuk manfaatnya, yang pertama ada implementasi solusi ini dapat memberikan manfaat signifikan, seperti meningkatkan exposure ranking tag. Dengan strategi pemasaran yang lebih efektif, perusahaan dapat membangun citra merek yang kuat di pasar. Lalu yang kedua adalah mempercepat akuisisi klien baru. Jangkauan pasar yang lebih luas memberikan peluang untuk menarik lebih banyak pelanggan potensial. Lalu yang ketiga, meningkatkan pendapatan. Dengan memperluas pasar, perusahaan dapat menciptakan aliran pendapatan yang lebih stabil dan signifikan. Selanjutnya yaitu pembuatan perbaikan layanan. Yang pertama, konsep umum Kintek akan mengembangkan layanan berbasis digital dengan fokus pada peningkatan efisiensi operasional dan pengalaman klien melalui teknologi terkini. Konsep perbaikan layanan melibatkan optimalisasi proses internal, pengelolaan proyek yang lebih terstruktur, dan integrasi teknologi untuk mendukung manajemen dan komunikasi. Fokus utamanya di sini yaitu yang pertama digitalisasi dan otomatisasi proses internal, yang kedua pengelolaan proyek berbasis milestone, yang ketiga penyediaan portal klien untuk transparansi proyek dan komunikasi, yang keempat peningkatan pengalaman pengguna melalui desain antarmuka yang intuitif. Yang pertama pembuatan perbaikan layanan yaitu alur kerja sistem manajemen proyek. Yang pertama yaitu inisiasi proyek. Klien memajukan permintaan layanan melalui portal klien dan tim sales menerima permintaan tersebut, melakukan analisis kebutuhannya dan menyusun proposal untuk proyek tersebut. Setelah itu perencanaannya. Setelah proposal itu disetujui, proyek akan dibagi menjadi beberapa tahapan atau milestone itu tadi. Setelah itu akan dilakukan penjadwalan dan alokasi sumber daya dilakukan melalui alat manajemen proyek seperti Asana, Trello, atau Jira. Selanjutnya pelaksanaan, tim akan bekerja berdasarkan milestone dengan progres yang dipantau melalui dashboard proyek. Setelah itu komunikasi internal dan eksternal dilakukan melalui fitur chat atau forum di diskusi di portal. Yang keempat yaitu tahap pengujian. Setiap milestone akan diuji dan dievaluasi bersama klien. Setelah itu hasil pengujian akan disimpan dalam laporan digital di portal klien. Yang kelima, tahap penyelesaian. Setelah milestone terakhir selesai, proyek akan diserahkan kepada klien. Setelah itu klien akan memberikan umpan balik dan menyelesaikan pembayaran akhir. Selanjutnya, untuk alur kerja sistem keamanan dan infrastruktur dan portal klien. Yang pertama, keamanan data. Pengguna sistem harus login menggunakan autentikasi 2 faktor atau two-factor authentication. Setelah itu data klien akan dienkripsi menggunakan protokol SSL dan disimpan di server dengan keamanan yang tinggi. Setelah itu manajemen infrastruktur, yaitu sistem monitoring otomatis memastikan performa jaringan tetap optimal. Pemeliharaan rutin dilakukan sesuai jadwal yang tercatat dalam sistem. Untuk portal klien, fitur utamanya yaitu dashboard proyek yang dapat menampilkan progres, milestone, dan tenggat waktu. Setelah itu komunikasi agar klien dapat chat langsung dengan manajer proyek atau tim teknis. Setelah itu laporan. Jadi klien dapat mengakses ke dokumen proyek, laporan pengujian, dan fakturnya. Setelah itu pada portal klien juga memiliki sistem umpan balik yaitu seperti formulir untuk memberikan masukan terkait proyek tersebut.
Untuk roadmap-nya di sini kami membagi dalam 5 tahap, yaitu pada minggu ke-10 kami mengidentifikasi dan analisis internal. Setelah itu pada minggu ke-11 kami melakukan riset kebutuhan. Setelah itu minggu ke-12 sampai ke-13 melakukan implementasi. Pada minggu ke-14 kami melakukan pemantauan dan evaluasi. Pada minggu ke-16 yaitu optimalisasi. Contohnya pada People and Organization, yang pertama kami melakukan analisis kebutuhan untuk memahami keterampilan teknis dan soft skill yang perlu ditingkatkan. Setelah itu kami mengembangkan kurikulum yang mencakup keterampilan teknis, soft skill, dan teknologi baru disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu melakukan sesi team building untuk memperkuat kolaborasi antar anggota tim dan adaptasi terhadap budaya KingTech. Setelah itu mengumpulkan feedback dari para peserta untuk menilai efektivitas dan relevansi materi pelatihan. Setelah itu kami menyesuaikan program pelatihan berdasarkan feedback dan temuan evaluasi untuk memastikan pelatihan yang terus berkembang sesuai kebutuhan KingTech. Setelah itu pada proses value stream and process, kami mengidentifikasi proses utama yang membutuhkan SOP dengan memetakan seluruh alur kerja yang ada di KingTech. Setelah itu kami menyusun draft SOP berdasarkan proses-proses yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Setelah itu kami mengimplementasikan SOP yang telah disusun dalam kegiatan operasional sehari-hari dan memulai audit internal. Setelah itu kami mengumpulkan masukan dari pengguna SOP dan menganalisis data kinerja untuk mengidentifikasi aspek yang perlu disempurnakan. Setelah itu menjalankan SOP secara konsisten dan melakukan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan SOP tetap relevan dan efektif. Pada bagian information technology, yang pertama kami melakukan evaluasi kebutuhan perusahaan terkait alat manajemen proyek dan sistem keamanan untuk menentukan fitur dan spesifikasi apa saja yang diperlukan. Setelah itu kami menyaring dan memilih beberapa alat manajemen proyek, misalnya Asana atau Trello, dan sistem keamanan yang potensial untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Setelah itu mengimplementasikan alat manajemen proyek tersebut dan sistem keamanan yang telah dipilih secara penuh ke dalam operasional perusahaan. Selanjutnya mengawasi kinerja alat dan sistem keamanan serta memberikan pelatihan berkala untuk memastikan semua tim mengikuti prosedur dan memahami fungsionalitas. Selanjutnya mengoptimalkan sistem keamanan dan alat manajemen proyek berdasarkan perkembangan teknologi terbaru dan kebutuhan organisasi yang berkembang. Pada partner and supplies, kami pertama menentukan kebutuhan pemasaran yang paling relevan untuk mendukung pertumbuhan KingTech dan menetapkan kriteria khusus dalam memilih mitra pemasaran. Selanjutnya melakukan riset calon mitra yang sesuai dengan kebutuhan KingTech berdasarkan kredibilitas, kualitas, dan pengalaman mereka. Setelah itu mengadakan diskusi dan menegosiasi dengan mitra terpilih untuk membangun rencana kemitraan pemasaran yang saling menguntungkan. Selanjutnya mengimplementasikan kampanye pemasaran bersama mitra dan memantau kinerja untuk memastikan semua aktivitas berjalan sesuai rencana. Setelah itu kami mengevaluasi efektivitas kemitraan pemasaran dan mengidentifikasi peluang peningkatan berdasarkan hasil kampanye. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.